A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa alhiqna bisalihin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tetap abadi, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan tiada yang mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan dan bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami UI, selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bahagia selalu. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang sifat hayat. Sebelumnya kita cerita tentang hayatnya Allah atau hidupnya Allah. Kita masuk sekarang hidupnya manusia. Ya, halo. Halo. Iya, nggak apa-apa, bisik-bisik gitu. Oke, kita cerita hidupnya manusia ya. Bentar, saya tampilkan dulu ayatnya. Lupa aja nggak ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah muncul? Ya, muncul. Sudah muncul ya. Oke. Kita mulai buka surat ke-67 ayat 1 dan 2. Oke, Bu Farida masih off. Pak Muji yang pertama. Masih Pak. Boleh Pak Ya, Muji juga boleh. boleh. Ya, boleh Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mulk ayat 1. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Oke. Kan lagi cerita hayat, lagi cerita hidupnya manusia. Bahwa Dia yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Berarti kamu juga diberi hidup. Kamu juga diberi hidup. Dijadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Bagaimana cerita hidupnya manusia? Kapan manusia disebut hidup? Kapan manusia disebut mati? Ya, coba kita lihat ayatnya. Surat 15:29. 15:29. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Oke.
Jadi manusia disebut hidup apabila telah sempurna kejadiannya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Ruhku. Satu ya, nanti dikumpulin dulu ayatnya. Kita lihat ayatnya berikut 21, 91. Enggak, bukan ini, ceritanya beda. 3872, sorry. 3872. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Oke, ini kalimatnya hampir mirip ya. Sama. Apabila telah kusempurnakan kejadiannya. Apa yang dimaksud kusempurnakan kejadiannya? Kita lihat di surah 23 ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun ayat 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Terus? Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Berarti disempurnakan kejadian secara fisiknya, tubuh fisiknya, dasarnya ya, tubuh fisiknya. Nah, setelah sempurna tubuh fisiknya, ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ya, kita lihat di surah 23, ini ayat 78-nya ya. 37, bukan, 329. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, sedikit sekali kamu bersyukur. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi hidupnya manusia harus lengkap unsurnya. Ada unsur tubuhnya secara fisik, ada unsur ruhnya, dan juga ada unsur nafasnya. Ya, jadi ada tubuh, jasad atau badan ya. Ada ruh dan ada jiwa. Nah, Allah meniupkan ke dalam tubuh kita ruh. Nah, kemudian ruh itu mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Oh, kalau begitu diberinya pendengaran, penglihatan, hati agar bersyukur gitu ya. Di 23 ayatnya 78. Ini juga mirip ayatnya ya. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sedikit sekali bersyukur ya. 16-nya, 1678. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu,
satu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Ya, tetapi sedikit sekali Kalau yang bersyukur. yang bersyukur. Nah, sekarang kita urut bagaimana cerita hidupnya manusia. Ini kan baru secara gamblang bahwa manusia hidup itu harus ada 3 unsur. Unsur fisiknya harus sempurna. Yang kedua, ruhnya juga harus ada, ditiupkan. Dan juga ada jiwanya, nafasnya. Dari ketiga unsur tadi, mana yang lebih dulu diciptakan? Ruh. Ruhnya, jiwanya, atau tubuhnya? Kalau Ruh diciptakan jasadnya diciptakan. itu Kalau ruh bukan diciptakan, ya, ditiupkan. Kalau ditiupkan, ditiupkan, bukan diciptakan. diciptakan jasadnya, Fisiknya. Fisik fisiknya itu diciptakan apa ditiupkan kalau fisik? diciptakan. Nah, Cipta. coba kita lihat 32 ayat 7. Diciptakan apa dijadikan? Ciptakan ya. Alhamdulillah, As-Sajdah ayat 7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, penciptaan manusia. Insan ya. Penciptaan manusia dari tanah. Ini penciptaan apa yang dari tanah? Jasad, fisik. Penciptaan fisiknya. Oke. Jiwa juga diciptakan. 18:51. Al-Kahfi ayat 51. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, ini penciptaan apa, Pak? Penciptaan iblis dan anaknya berarti fisiknya ya? Oh, masa. Oh, ya, Anfus. langit dan bumi. Anfus. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri. Wala kholqo anfus. Jadi ada kholqos samawati wal ardi, ada kholqo anfus. Penciptaan langit dan bumi dan penciptaan anfus tidak dipersaksikan. Tidak ada yang menyaksikan proses penciptaan langit bumi dan juga tidak ada yang menyaksikan penciptaan anfus. Anfus itu apa? Jiwa. Berarti penciptaan jiwa, penciptaan diri bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi seberapa tua jiwa kita ini? Seberapa tua langit bumi diciptakan? Setua langit dan bumi. Halo? Ya. Setua langit dan bumi. Berarti tua banget. Bukan tua bangka ya. Tua banget, seusia langit bumi. Karena penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit bumi. Oke, berarti fisiknya menyusul. Pak Mujito, berapa usianya? Baru setengah abad lebih. Itu fisiknya. Fisiknya, iya. Ya, usia kendaraannya, ya. Usia jiwa yang ada di dalamnya? Wah, tua banget. Tua banget gitu. Ya. Nah, dari seusia itu udah berapa banyak pengalamannya? Wah, banyak banget berarti. Banyak banget juga. Berarti sudah pernah berkendaraan semua nama sebelum jadi manusia.
Setelah jadi manusia harus jadi khalifah, harus mengalami semua profesi. Iya, semua nama juga bermakna semua profesi gitu. Jadi jangan takut kalau belum jadi presiden. Kalau ingin jadi presiden pasti akan jadi presiden. Tapi entah kapan, entah kapan gitu. Pasti. Karena kenapa? Karena setiap keinginan akan Terkabul. akan dikabulkan. Makin banyak keinginan, makin lama perjalanan. Masya Allah. Makin banyak keinginan, makin lama perjalanan gitu aja. Padahal setiap orang itu setiap melihat sesuatu yang mempesona, ingin itu. Kalau belum terlaksana, dia pasti akan lama tuh Balik. sampai keinginan itu terlaksana. Jadi sampai kapan ya? Ya nggak tahu sampai habis keinginannya. Padahal nggak pernah habis keinginannya. Nah, berarti nggak ada ujung-ujungnya. Kapan dia kembali kepada Tuhannya? Subhanallah. Gitu. Ya biasa aja. Nah, gitu ya. Jadi, Ntar guru sedikit tanya. oke, siap. Mohon izin. Ini mana kata-kata yang menekankan bahwa penciptaan manusia dan nafas itu bersamaan? Nafas tuh jiwa Walaupun ya. ini disebutkan bahwa kan Nafas tidak. tuh nafas tuh jiwa ya. Nggih. Ya, apa pertanyaannya? Itu tadi yang menunjukkan bahwa tadi dijelaskan kan penciptaan langit dan bumi itu bersamaan dengan penciptaan anfus ini kan. Ya. Kalimatnya kemudian apa dan? Penciptaan langit dan oh ya ya, ya. Dan Nah, berarti berikutnya kan? ya Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak langit dan bumi dan. tidak Jadi pula yang pertama apa dulu? Langit. langit Langit bumi kosong, bumi dan terus dan ini dan. Langit, penciptaan langit dan bumi dan penciptaan diri mereka. Beriringan kan? ya, Langit, ya. bumi, diri gitu. Bukan Artinya tidak bersamaan ya. iya beriringan terus, beriringan. Langit, bumi, diri gitu. Kecuali kalau kemudian beda cerita. Kemudian bisa lama tuh prosesnya. Gitu. Nah, setelah diciptakan sang jiwa tadi anfus ya. Ya. Anfus itu diciptakan. Oke? Diciptakan. Dari mana anfus diciptakan? Apa bahan bakunya? Halo? Bahan bakunya Bahan bakunya anfus apa? dirinya. Dirinya. Nah, 6 ayat 12 ya. Surat Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka tidak beriman. Oke. Allah menyebut dia sendiri dengan apa? Allah menyebut dia Sayang, sendiri dengan kasih sayang. diri. Diri itu Arabnya apa diri? Nafas. Terus Nafas nih. Kulillah kataba ala nafsihi. nafsihi, Nafas kan? Allah menyebut dia sendiri nafas, dengan nafas. Berarti Allah itu sang nafas, nafas, sang nafas. Nafsin wahidah. wahidah. Nah, dari nafsin wahidah, nafasnya dia menciptakan anfus. Kalau anfus kan jamak. Dia yang memberi hidup pada setiap makhluk.
Karena dalam setiap makhluk ada nafas. Gitu ya. Nah, setelah nafas diciptakan, sudah ada kendaraannya belum? Belum. Belum ada kendaraannya, belum berkendaraannya. Nah, ketika sang nafas belum berkendaraan, belum punya nama. Belum punya nama. Ya, belum punya nama. Belum ada sebutan. Oke? Coba lihat surat 76 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kapan? Kapan manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut sebagai manusia? Pada suatu masa. Masa di mana tubuhnya belum diciptakan. Nah, apakah setiap jiwa langsung berkendaraan manusia? Dia harus mengenal semua nama-nama. Nah, dan ternyata penciptaan manusia itu terakhir setelah penciptaan yang lain. Dia sang jiwa harus berkenalan, harus mengenal, berpengalaman jadi semua nama. Nah, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Oke, ini penjelasan dari ayat dari surat 84 ayatnya 19. Ayatnya nih. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, latar kabuna tobakon an tobakin. Sesungguhnya kamu akan berkendaraan. Latar kabuna dari kata rokaba, rokiba. Rokaba itu kendaraan atau berkendaraan. Ya, berarti jiwa kita ini sudah banyak melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan dengan kendaraan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Apa yang pertama dikendarai sang jiwa sebelum masuk ke manusia? Ya kendaraan yang lain lah. Gitu ya. Coba kita lihat ayatnya. Apa istilahnya itu? Manusia juga pernah disebut sebagai an'am. Ya, sebagai an'am. Atau sebagai binatang. Sebutan manusia nih. Kita lihat ayatnya surat 39 ayat 6. Monggo Pak Gatot mau lanjut? Mangga gantian Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka sebagaimana kamu dapat dipalingkan? Iya, ketika manusia masih dalam posisi 3 kegelapan, maka dia sebutannya an'am. An'am itu binatang ternak.
Dia menjadikan daripadanya istrinya. Dari atas. Dia menciptakanmu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya pasangannya, dan dia menurunkan untukmu 8 ekor berpasangan dari An'am. Kenapa disebut An'am? Karena masih berada dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan itu tiga potensi dirinya belum berfungsi. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya belum berfungsi. Atau istilahnya masih lalai. Kemudian manusia disebut sebagai nas. Ya ayuhan nas. Nas itu ketika dia masih lupa. Masih lupa. Lupa dari mana dia, untuk apa dia hidup, mau ngapain, mau kemana, dia belum ngerti. Itu masih nas namanya. Waku duhan nas. Lihat 40:57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nas ya. Walakinna aksaron nas layak lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia mah kecil dibandingkan langit dan buminya. Tetapi kebanyakan nas, walakinna aksaron nas, tidak mengetahui. Jadi disebut nas ketika dia dalam posisi belum tahu. Tidak tahu atau belum ngerti. Ya, belum ngerti apa? Ya, belum ngerti petunjuk. Supaya dia ngerti ya mesti kembali kepada petunjuknya Al-Quran. Makanya hudalin nas. Quran itu petunjuk bagi nas. Supaya tidak jadi nas lagi. Naik menjadi insan. Nah, insan itu ketika manusia sudah berproses belajar Quran. Ya, itu menjadi insan. 55 ayat 3. Dari 1 deh, 1, 2, 3. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Insan. Jadi insan ketika manusia sudah berproses belajar Quran. Ya. Gitu. Jadi insan itu ketika dia sudah mulai belajar Quran. Ketika dia belajar Quran, awalnya merasa berat. Merasa berat. Supaya nggak berat bagaimana? Coba lihat 5531-nya, tambahin atu aja. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Sana frugulakum ayyuhas sakolan. Sakolan itu sakil. Sakol itu artinya berat. Sakila itu berat artinya. Di sini nggak ada arti beratnya ya. Sana frugulakum. Sana frugu itu sepenuhnya artinya. Sana frugulakum ayyuhas sakolan. Wahai yang masih sakola. Mau kemana? Mau sekolah. Sekolah itu apa? Mau belajar ya? Mau belajar. Nah, ketika belajarnya berat, Pak, jika susah-susah amat ya ngertinya. Oh, berat, malah pusing kepalanya, Pak. Nah, berarti dia masih disebut jin. Dia masih disebut jin. Gitu. Jadi ketika merasa berat belajar Quran, maka dia masih disebut jin ya. Tapi juga ada manusia di sini nih. Jin dan manusia dan jin gitu. Nah, kalau kita mundur ayatnya ke ayat 13. Ini ayat tukar aja ayatnya. 55:13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, lanjut 14-nya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan
Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Tembikar dibakar apa, Pak? Api. Dibakar api. Jadi api dan tembikar itu temenan lah gitu ya. Itu mananya apa? Ketika merasa berat belajar Quran, maka dia masih dipanggil jin. Jin dari api yang membakar nas. Jadi tembikar. Nah, ketika belajar Quran, terus dia masih terpedaya. Maka dia bisa kafir, bisa fasik, bisa zolim. Ya, ada orang yang belajar Quran tapi masih terpedaya, masih berpaling dari Tuhan. Ya, jadi fasik. Coba lihat ayatnya 82 ayat 6. Kecepatan dari ayatnya ya. Nggak apa-apalah. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya ayyuhal insan. Insan itu tadi siapa? Yang sudah belajar Quran. Belajar Quran. Tetapi jika dia terpedaya, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhan, berpaling dari Tuhan. Udah belajar Quran kok berpaling dari Quran. Apa yang memperdayamu gitu. Artinya orang yang belajar Quran pun masih bisa terpedaya ya, supaya dia tidak terpedaya gimana caranya? Maka perlu awasi ya, perlu diawasi. 50 ayatnya 16 17. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oke, lanjut. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Oke, jadi supaya tidak salah perlu ada pengawas. Ya, perlu ada pengawas kanan dan kiri. Gitu. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Jadi kadang-kadang dia ingat tuh. Kenapa kemarin begitu ya? Kenapa nggak begini? Mikir tuh. Ingat lagi tuh yang kemarin dilakukan. Sebelah duduk di kanan, sebelah duduk di kiri. Orang nyebutnya malaikat rokib atid. Atau simal koid. Ada yamin gitu. Ada yamin, ada simal nih. Koidun duduk gitu. Duduk tuh yang memperhatikan, diawasin. Makanya manusia harus terus berpikir. Ya, mikir terus. 1967. 1967. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedangkan ia tidak ada sama sekali? Ya, hendaklah atau tidakkah manusia berpikir? Jadi namanya insan harus terus mikir. Sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang dia tidak ada sama sekali. Coba kamu pikir, dulu kamu ada enggak? Enggak ada. Nanti ada enggak? Enggak ada. Sekarang kenapa ada? Dari mana kamu? Untuk apa kamu? Terus mau kemana kamu? Nah, tidakkah manusia memikirkan gitu ya? Dipikirin tuh, dulu kan nggak ada ya, kenapa sekarang ada? Aku kan nggak minta. Terus kenapa nanti nggak ada lagi? Ini gimana ya? Nah, terus gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, ini sebetulnya panjang gitu kan. Dari penciptaan jiwa sampai jiwa berkendaraan manusia itu ceritanya sangat panjang sekali. Apalagi dia sudah apa tadi? Berkendaraan semua nama kan? Latar kabuna, tobakon tobakin. Sesungguhnya kamu itu telah berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nih, kalau kita rinci ulang lagi, Pak. Kalau kita rinci, ya itu akan lebih terbuka sebetulnya. Kan gini ceritanya. Setelah jiwa itu diciptakan, dia kan harus teruji. Apakah dia kalau jadi manusia sudah bisa hidup sebagai manusia ya? Itu mesti diuji dulu.
Nah, supaya teruji maka dia harus melewati proses pematangan gitu ya. Pematangan, proses pematangan dalam bahasa ilmiahnya apa ya? Sebelum dia lahir sebagai manusia, dia harus melewati uji fit and proper test. Kira-kira kalau dia lahir manusia, lulus nggak ya jadi manusia gitu? Ya sekarang aja jadi manusia banyak yang nggak benar jadi manusia ya. Jadi harus melewati susah nyebutnya, fit and proper test. Kita lihat 32 surat 2:38 ya. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi sebetulnya Allah sudah menurunkan handout kan, menurunkan manual buklah supaya manusia tidak salah. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjuk kepadamu, jika datang petunjukku kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ternyata faktanya setelah dia lahir jadi manusia, datang petunjuk Allah, petunjuknya diabaikan. Itu yang terjadi. Coba lihat 33, 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sudah diberi petunjuknya, dia zolim dan dia bodoh. Nah, 73-nya apa? Oh, nggak usah 73. Ya, jadi zolim dan bodoh. Padahal sudah ada petunjuk. Nah, untuk itu maka perlu namanya proses pematangan. Jadi jiwa itu, si jiwa yang tadi telah diciptakan beriringan dengan penciptaan langit dan bumi, sebelum berkendaraan jadi manusia sebagai khalifah di bumi, maka dia harus masuk dulu pendidikan dan pelatihan. Harus mengikut diklat. Masuk ke kawah candra di muka. Ya, kita nyebutnya kawah candra di muka aja dah. Jangan bilang masuk neraka ya. Ya. Masuk neraka jadi serem lagi nanti. Masuk kawah candra di muka. Sampai dia pantas lahir jadi manusia. Ya. Gimana keterangannya? 78, 21 sampai 26. 78, 21. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Inna jahanam, sesungguhnya jahanam itu ada tempat pengintai. Terus? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang yang ngikutin pendidikan dan pelatihan, Pak. Ada pengawas pengintainya nggak, Pak? Ada. Ada kan, seperti orang masuk ke Akabri, masuk ke Lemhanas, itu kan ketika melakukan pendidikan kan diawasin, ada yang apalah gitu ya. Si ketua apanya ngawasin dia itu kapan dia bangun, kapan dia mesti istirahat, kapan waktu. Oh, itu diawasin tuh. Ya, supaya nggak salah dalam prosesnya. Terus mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. 1 abad apa berabad-abad? Berabad-abad. Berarti namanya berabad-abad minimal berapa lama? 300 tahun. Minimal kan 3. Jamak tuh kan minimal 3. Berabad-abad. Nah, 1 abad 100 tahun. Ya. Coba kita lihat sampai 26 dulu ayatnya. Ya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Ya namanya lagi diklat, Pak, lagi digembleng kan. Susah mulu kan. Wow. Tidur diatur, makan diatur, nggak bebas tuh.
tidak merasakan kenyamanan. Kecuali udah jadi lulus baru nyaman tuh. Terus apa? Sebagai pembalasan yang setimpal. Ya, mundur ke ayat berapa tadi yang Ahqoban. Mereka tinggal, labisina mereka tinggal di kawah candra di muka tadi berabad-abad. Jadi setelah jiwa itu diciptakan, nggak langsung berkendaraan manusia. Karena manusia sebagai khalifah. Sang jiwa itu semua jiwa harus mengikuti diklat dulu, digembleng dulu. Namanya di dalam Jahannam. Berapa lama? Ahqoba berabad-abad. Ahqoba berabad-abad. Plural ya? Iya. Nah, kalau dia plural minimal 3. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Oke, berarti 3 kali 100. 100 tahun. 1 tahun berapa hari? 365. Berarti 3 kali 100 kali 365 hari. Oke? Ya. Nah, 1 harinya di sisi Allah berapa lama? Jadi 1 hari di sisi Allah 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Berarti 3 kali 100 kali 365 kali 1000. Dan 1 hari di akhirat nanti 50.000. Berarti 3 kali 100 kali 365 kali 1000 kali 50.000. Berapa? Berapa? 5,475 miliar tahun. 5,475 miliar tahun. 5,475 miliar tahun. Usia langit bumi berapa tahun? 14,7 miliar 7 miliar. Usia langit bumi, usia buminya 5,475 miliar tahun. Berarti umur kita seusia bumi. Ya. Maka dari itu kan si jiwa kita berkendaraan banyak nama kan. Gitu. Boleh tanya sebentar kan? Ya. Bahwa 5,475 miliar tahun itu adalah candra di muka tadi kan? Iya. Jadi candra di muka itu adalah proses pematangan jiwa. Antobakin tadi. Iya, pematangan jiwa tadi. Ahqoban namanya. Naik kejadiannya tingkat itu. Iya, yang tadi latar kabuna tobakon antobakin, bahwa jiwa tadi berkendaraan tahap demi tahap dalam kehidupan. Butuh berapa lama? 5,475 miliar tahun. Untuk menjadi manusia. Maka bersyukurlah kita sudah lahir jadi manusia. Kejadian yang sangat langka. Lahir sebagai manusia. Lebih langka lagi, lahir sebagai manusia sempurna. Fisiknya sempurna. Mentalnya. Ya, fisiknya sempurna, mentalnya sempurna. Lebih langka lagi, lahir sebagai manusia, sempurna fisiknya dan mentalnya. Hidup sejahtera. Lebih langka lagi, lahir manusia, sempurna, sejahtera, terus dia diberikan jabatan dalam hidupnya. Lebih langka lagi, lahir manusia, sempurna, hidup sejahtera, punya jabatan, tertarik belajar spiritual. Lebih langka lagi, lahir manusia, sempurna, sejahtera, punya jabatan, tertarik belajar spiritual, ketemu dengan Tuhan.
bertemu dengan guru sejati yang mengajarkan dia kenal kepada Tuhan. Lebih langka lagi orang yang sudah kenal dengan Tuhannya sendiri. Lebih langka lagi. Ya, maka bersyukurlah jadi manusia. Iya. Nah, ketika manusia belum lolos nih, misalnya gitu Pak, belum lolos nih, pas diuji, nggak lolos, ya balik lagi lah. Balik Dan lagi itu ngeraya. minimum 2 kali kan? Ya, Ketetapannya Allah 2 kali. 2 kali. Makanya tadi ketika jadi manusia ternyata tidak ada manusia yang langsung lulus. Ternyata masih belum lulus jadi manusia. Nah, ketika dia belum lulus jadi manusia, maka dia mesti ngulang lagi. Berarti 5,475 lagi tuh. Iya. Ya, Bentuk. gitu. Ya, 1971. 1971. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Oke, setiap manusia pasti harus melewati kawah candra di muka. Tidak ada yang itu aja ketika jadi manusia masih kepeleset. Gitu. Nah, siapa yang selamat? Kemudian lanjut. kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kalau dia takwa, selamat. Kalau dia zolim, ya balik lagi ke neraka. Berapa kali? Minimal 2 kali. Syukur-syukur nanti yang ketiga sudah selamat. Gitu ya. 40-11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Jadi 2 kali ini ya? 2 kali. Nah, setelah 2 kali, masa nggak ada jalan keluar gitu. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Masa sih nggak ada jalan keluar setelah yang kedua ini? Nah, ketika dia lahir jadi manusia lagi, kan masih ditawarin lagi nih. Tawarin. Kalau aku hidupkan kamu, bisa nggak lebih baik? Nah, gitu ya. Kalau lebih baik aku hidupkan deh. Kalau enggak, ya ditangguhkan dulu aja ya. Nunggu lagi tuh, nunggu lagi. Gitu. Nah, ketika sang jiwa itu keluar dari kawah candra di muka, itu juga ternyata tidak langsung hidup jadi manusia. Dia mesti mesti didinginkan dulu, Pak. Karena setelah keluar dari kawah itu kan dalam posisi panas kan? Bahaya kalau ini katakanlah calon ABRI, calon polisi, calon apa, baru keluar dari kawah langsung ke lapangan kan, bisa mesti diademin dulu nih supaya tidak beringas gitu ya. Itu dalam bahasa lainnya atwaron. 84 tadi atwaron, tobakon, tobakin. Atwaron itu apa namanya? Dia mesti gentayangan dulu tuh. Masih apa tuh? Ya atwaron lah. Coba kita lihat ayat yang tadi. 15, 26, 27 ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oke. Ayat 27-nya apa? Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya Adam dari api yang sangat panas. Sebelumnya, bukan nggak ada adabnya. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya. Min qablu itu sebelumnya. Coba dari ayat 26 perhatikan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering, tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya. Berarti sebelumnya
sebelumnya dia apa? Jin. Jin dulu. Jin itu maknanya apa? Ketika tadi si jiwa digembleng di kawah candra di muka, itu kan ketika keluar itu panas kan? Baru keluar dari jahanam katakanlah, baru dipanasin gitu. Nah, ketika keluar itu kan masih jin. Nah, posisi mereka ketika keluar dari kawah itu namanya soam-soam namanya. Atau soam-soam, nari samum, samum. Ya, jadi mereka anget-anget gitu, Pak. Iya. Nah, jadi soam-soam itu apa? Coba kita lihat ayat yang lain. 15, 15. Nyala api ya. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Nyala api gitu kan. Ya. Kalau api udah mulai redup kan ada awah hangat-hangatnya tuh. Ya. Makanya disebut jin. Jin itu artinya gelap. Wa khalaqal jan, kami menciptakan jin. Jin itu maknanya gelap atau energi gelap. Jadi udara hangat dari panasnya neraka. Disebutnya jin. Udara hangat dari neraka. Dia menciptakan jin dari hangatnya neraka. Marijin minar gitu. Jadi panasnya api jadi jin. Jin diciptakan dari panasnya api. Namanya jin. Walaupun dia gelap, Pak, si jin ini, tapi dia mengagumi Quran. Mengagumi Quran. Jadi berarti tanda sebentar lagi mau jadi manusia, nggak sabar nih jadi manusia. Bentar. Sebelum jadi manusia, kamu dengerin dulu ya. Nah, ini manual booknya nih gitu. 72 ayat 1. Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Kata Jin. Kata jin. Jadi ada jin yang merasa takjub, mengagumi Quran. Dan mereka sangat ingin segera jadi manusia. Iya. Jadi para jin ini yang tadi masih energi gelap, belum ada wujud fisik seperti kita, mereka sudah mengagumi manusia. Dan sangat ingin menjadi manusia gitu. Adapun jenis jin ketika berkentayangan apa namanya? Namanya atwaron. 71, 13, 14. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dari beberapa tingkatan kejadian. Tingkatan kejadiannya atwaron. Kalau yang tadi, yang di 8419, tingkatan kejadiannya latar kabuna. Latar kabuna itu rokiba. Latar kabuna kamu berkendaraan. Ya, kalau ini tingkat kejadiannya atwaron. Contoh gini, apa bedanya latar kabuna dengan atwaron? Misalnya Pak Gatot dari Salatiga mau ke Bogor. Keluar dari rumah, naik mobil. Taksi lah, naik taksi kan? Iya. Nah, ketika naik taksi berarti posisinya berkendaraan. Latar kabuna berkendaraan. Taksi sampai apa? Naik apa Pak? Bis. Oh, naik bis. Berarti taksi ke terminal kan? Ya, terminal. Terminal. Apakah taksinya ikut ke bis? Enggak. Untuk bisa naik ke bis, Bapak harus keluar dari taksi. Nah, sebelum masuk ke bis, sudah keluar dari taksi, tapi belum masuk ke dalam bis. Itu posisinya atwaron namanya. Masih keluyuran. Keluyuran, gentayangan. Naik bis kemana? Ke bandara. Iya, ke bandara. Nah, sampai bandara, keluar dari bis, belum naik pesawat. Maka disebutnya atwaron lagi, gentayangan lagi tuh.
Nah, naik pesawat, berkendaraan lagi kan? Ya. Terus sampai Jakarta. Di Jakarta keluar tuh dari pesawat, Atwaron lagi. Jadi Atwaron tuh terbang keluyuran gentayangan. Nah, setiap jiwa itu kan tadi akan berkendaraan tingkat demi tingkat. Ya. Ketika dia berkendaraan, rokaba namanya, latar kabuna. Ketika dia lepas, sebelum berkendaraan berikut, Atwaron. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses gentayangannya tadi, Pak? Paling cepat 6 jam. Paling lama 50.000 tahun. Oh. Bapak bisa bayangkan ada jiwa yang gentayangan 50.000 tahun. Bapak kesel nggak, Pak? Kesel. Bukan Sampai kesel dia lagi. sampai dia nggak ngerti, nggak tahu udah berapa lama dia berapa lama dia keluyuran, udah nggak ngerti tahun berapa juga nggak tahu. Ya, jangan Berarti kelamaan. kalau yang Nyun Sewu, kalau yang Atwaron itu berarti kan dari semua kendaraan ke kendaraan. Ya, antara ya. Dari masing-masing tingkatan sampai ke tingkat manusia, berarti kan Atwaronnya berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Ada yang langsung turun, langsung masuk gitu kan. Iya, nggak Kalau maksudnya Atwaronnya sendiri kan dia tahu bahwa untuk menjadi manusia masih jauh karena dia harus menjalani tadi kendaraan-kendaraan yang banyak. iya, Dia tahu itu tapi atau ah, dia iya, dikasih tahu dulu. Nanti kamu berkendaraan ya siap gitu. Cuman tadi ada yang kelamaan nunggunya. Kok nggak datang pesawatnya? Ternyata pesawatnya udah lewat. Oh, Misalnya, oke. Ya, ya, ya. Siap. ya makanya harus tahu rute. Ya, Atwaron itu artinya tingkat, derajat, apa Ya, namanya, aneh, ya beterbangan lah istilahnya gitu. ya. Nah, ketika sang jiwa itu keluar dari kawah candra di muka, dia dalam posisi jin tadi, Pak. Ya, jin itu kan masih dimensi astral ya, dimensi 4. Dia belum Ya. berkendaraan. Nah, selama dia belum berkendaraan namanya Atwaron. Nah, ada tingkatan jin dalam Quran, Pak. Jin itu juga bertingkat-tingkat lagi. Nah, jin yang pertama keluar dari kawah tadi itu masih ifrit, Pak. Namanya jin ifrit. Jinnya namanya jin ifrit. Ifrit itu artinya belepotan dengan kegelapan, sangat bodoh tanpa ilmu gitu, Pak. Jadi masih beringas lah. Jadi hawanya tuh masih beringas. Gitu. Nanti jin ifrit lama-lama menjadi mulai luluh tuh. Menjadi jin kosit nantinya. Sudah mulai luluh, mulai jinak lah gitu ya. Kalau diumpamakan preman tuh, ini premannya sudah jinak nih. Nah, disebut jin kosit. Nah, setelah jin kosit itu artinya kusut kusut menyimpang gitu ya, mulai mengingat gitu ya, namanya kosit, mulai membagi-bagi. Nah, setelah jin kosit naik lagi jin soleh. Jin soleh itu artinya jin yang sudah mulai melakukan perbaikan gitu. Nah, terakhir jin muslim. Nah, jin muslim inilah yang sudah dekat menjadi manusia. Makanya dia diawali dengan dengar-dengar dulu, dengar-dengar Al-Qur'an dulu tuh. Ya. Jadi kalaupun ada yang ikut belajar di sini itu jin muslim, Pak. Jin muslim ada ikut dengar juga. Kenapa? Karena ketika dibacakan Quran itu seperti cahaya dan jin itu melihat, Pak. Jin itu melihat gitu. Ya, kita lihat ayatnya 46:29. 46:29. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Diam, jangan ribut, diam gitu. Terus Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. jadi para jin tadi, Pak, yang mulai belajar Quran, belajarnya kemana? Ke tempat seperti ini.
Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu. Untuk apa? Untuk mendengarkan Quran. Tuh, dengerin tuh. Maka tatkala mereka telah menghadirinya, banyak kan nggak yang datang ini? Banyak. Segerombolan, serombongan, banyak nih Pak. Entah berapa kompi nggak tahu datang. Nah, setelah mereka menghadiri pembacaannya, ada yang ribut Pak. Diam lu, jangan ribut, ini lagi dibacain Quran nih, gitu Pak. Ya kayak kita aja sama di Majelis Talim kan gitu ya, yang ceramah-ceramah, yang ribut-ribut ya. Yang suka bikin ribut tuh itu jinnya masih kuat. Ya, ketika selesai pembacaannya mereka kembali kepada kaumnya. Apa cerita-cerita nggak dia? Iya. Iya. Oh, nanti hari Kamis, kita belajar Quran loh. Nanti kamu ikut gabung kita ya. Cerita makin banyak lama-lama tuh jinnya. Ya, lanjut. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya, terus ini jin yang baik udah mulai iklan nih. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Oke, terusin 32. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi waktu saya ke Salatiga, kan ngaji di rumah Pak ya? Iya. Ada nggak yang ikut belajar Pak? Banyak. Banyak lah. Gitu. Nah, jin itu juga nanti akan saling cerita tuh. Pas berkunjung lagi ke Bogor, nah, kok ada di sini orangnya? Ketemu lagi nanti, nyambung lagi. Iya, Pak. Ini ada cerita, Pak, ada ceritanya. Ada orang dari Jawa lah, entah Jawa mana nggak tahu. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah nggak tahu. Dia orang punya jin, Pak. Dia orang punya jin. Pindah ke Bogor. Di Bogor belajar ngaji. Itu jinnya itu tahu sama orang itu. Gitu. Jadi seperti kenal gitu Pak. Padahal yang kenal jinnya gitu. Oh, bapak ini kan ini ya. Kok kamu tahu? Ini yang cerita jinnya tadi. Jadi orang tadi pernah ngajar di Jawa juga ternyata. Ketemu sama jinnya Pak, sama jinnya orang tadi gitu. Nah jinnya tuh ngaji duluan daripada orangnya. Jadi ketemu di sini, ketemu lagi, nyambung lagi. Nah, karena jin juga seperti kita punya guru. Jadi ketika mereka belajar cerita juga kepada kaumnya gitu. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Jadi bayangkan Pak, jin tadi itu belajar sejak Musa Pak, coba Pak. Pak Gatot waktu Musa ngajarin Quran hadir nggak? Belum bisa disebut apa-apa saya waktu itu. Baru belajar sekarang kan? Iya. Nah, jin itu ada yang belajarnya sejak Musa Pak. Sampai sekarang masih belajar dia, belum lulus bahasanya, belum lulus gitu. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini pelajaran yang diajarin sekarang, itu sama seperti yang diajarin Musa dulu gitu. Bayangkan udah berapa lama dia belajar, Pak? Ya, segitu banyaknya. Segitu lama. Apa yang membuat mereka begitu lama belajar Quran, Pak? Nggak ngerti-ngerti. Karena belum ada casingnya. Kalau kita belajar ada pendengarannya, ada penglihatannya, ada hatinya, ada akalnya, ada pikirannya, perangkatnya lengkap tuh. Hardware sama softwarenya lengkap. Ini kan belum ada hardware-nya kan gimana? Jadi mereka tuh
menyimpulkannya juga angel, angel. Ya. Aduh. Iya, Itu wajar lah. kemarin Kang Iip waktu Mas Gatot telepon saya, itu jin yang di Jakarta diundang sama yang dari Salatiga. Jadi rame di Salatiga waktu Kang Iip datang gitu katanya. Diundang. Ada acara. Iya, jadi Diundang. ramai diundang ke Salatiga. Aduh, ampun deh. Iya gitu. Jadi jin juga berombongan-rombongan, Pak, di mana ada pengajian, dia rame tuh. Datang lagi ke sana. Dan Karena mereka Pak Gatot kan mau bikin warung itu di situ. Jadi rame-rame deh di situ tuh ngumpul. ngaji dulu. Ngaji dulu. Ya, jinnya mesti ngaji dulu. Gitu. Jadi kita memang mengalami fase di frekuensi jin, Pak, dulu itu. Gitu, ngeronyok sana, ngeronyok sini. Ya sekarang ketika belajar Quran ya tinggal nyambungin aja gitu. Cuman kita nggak inget ya dulu waktu jadi jin ya, belajar apa dulu ya. Nah gitu. Jadi kembali ke Kalau cerita. pengalaman saya Kang bukan jin sih. Mm-mm. Anjing hitam banyak tuh. Pada Banyak terus iya ngeronyok, pada ngeronyok. di luar di garasi itu rame-rame. Saya bilang ini pengajiannya udah selesai, balik-balik lagi nanti sini lagi gitu. Ada 30 ekor kali ya. Itu berarti ngewujud kan? Ah, ah. Ngewujud dari Ah, anjing itu. tapi lidahnya keluar, matanya merah. Banyak. Terus bubar, sebelah itu dibilangin, udah selesai. Bubar. Iya, pas saya ngaji sendiri itu bubar, saya keluar garasi ini pasti banyak anjing nih, bener. Jadi kalau di dalam sendiri gitu, ngulik-ngulik sendiri gitu keluar, banyak dia. Siram pakai air aja lari dia. Lari, pulang-pulang udah selesai. Pulang-pulang udah selesai. Iya, ya memang begitu. Pas setiap ada ayat dibaca, Quran dibaca, dia ngeronyok. Dia juga ingin belajar gitu. Cuman bagi orang yang nggak ngerti jadi takut ini. Nggak apa-apa lah selama tidak mengganggu ya. Gitu. Ada itu ayatnya tuh yang anjing yang lidahnya keluar ya. Ada. Itu jin yang masih ngeyel itu. Ya coba lihat ayatnya. 7176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, jadi gini, satu ketika cobain Pak Gatot sama Bu Ambar ngaji malam-malam ya. Intip keluar ada sesuatu nggak di luar? Ada yang ikutan belajar nggak? Bisa jadi. Kalau nggak ada berarti nggak kelihatan. Atau belajarnya nggak kelihatan. Ada si anjing, cuman anjingnya nggak hitam, kuning. Itu anjing piaraan. Ada pengalaman Kang dari teman kita juga ya. Jadi mungkin udah Marifatullah udah mukanya. Jadi begitu dia keluar anjing banyak itu Kang ya. Itu salah satu anjing itu nggak lepas muka keluarganya. Karena kan di kumpulan itu kan bisa jadi orang yang nggak kita kenal. Iya. Bisa jadi yang kita kenal. Jadi kebetulan dia ngeliat itu yang hafal mukanya itu, muka di anjing itu. Karena dia sudah, artinya ada berapa lapis matanya itu kan superbion, itu bisa kelihatan gitu. Jatuh dia langsung. Istrinya keluar, istrinya, bapaknya tuh nangis, dia merong, itu waduh, katanya. Artinya ya terlihat sih memang salah satu dari yang anjing-anjing itu ada, jangan heran kalau ada dari keluarga kita. Kalau diajarin ngaji, tetap dia dusta, debat-debat terus, nggak percaya. Ya itulah. Iya. Ya. Anjing apa Kajajaden.
jadi-jadian. Jadian bisa. Jadi-jadian. Yang nafsnya itu tadi kan berkendaraan itu kan. Ini yang hawa nafsunya masih dominan kan. Gitu. Jadi ya masih didominasi hawa nafsu yang rendah tadi. Maka menjelmanya kan jadi dia tuh. Gitu, jadi itu anjing. kalau atwaron itu mungkin tadi pas Gatot nanya atwaron, saya tadi pas denger aja itu akumulasi dari amal juga tuh ya Kang Ip ya. Jadi iya. Kalau nyusahin selama hidupnya nyusahin orang, kemudian nggak pernah mau memberi jalan yang bagus, yang ini nanti begitu dia wafat itu diatwaronin susah itu kendaraannya. Ya Ini sih enggak. susah dapat kendaraan berikut. Makanya tadi Susah ya. makanya ada orang yang atwaronnya 50.000 tahun, nunggunya itu Benar. lama banget gitu, dari ribuan tahun gitu. Karena tadi ya suka hidupnya nyusahin orang mulu. Nyusahin orang, hidup itu bukan malah memperlancar, nyusahin terus. Nah, itu nanti balasannya ya atwaronya lama gitu kan. Iya. Ya dulu gini aja. Misalnya kita mau berangkat keluar kota, mau naik bis kan. Naik bis kan datangnya ke terminal. Di terminal susah dapat bis gimana? Capek kan? Ini bukan, itu bukan. Ada bis juga penuh. Wah, udah kan sementara bawaan banyak, Pak. Ya kan susah gitu. Kadang-kadang berhari-hari tidur di terminal, di bisnya nggak dapat juga. Pindah terminal juga nggak ada. Ya itu kan umpamanya begitu digambarkannya. Nah, ini ada jiwa-jiwa yang atwaronnya tadi pas susah banget gitu. Susah dapat kendaraan berikut gitu. Akhirnya ada ini Kang, ada kecoa yang iseng. Daripada lu atwaron kemana-mana, ayo naik ke kita nih, kata kecoa. Tapi lu matinya 2 jam setelah ini gitu. Iya, dikeprek. Ya udah nggak apa-apa. Dikeprek. Yang penting Dikepret naik, sedikit mati. yang penting naik kendaraan. Iya. Gitu. Ajal yang lain. Itu cerita. Halo Bapak Oke, Ibu. lanjut Pak Gatot. Ini intermezzo ya, intermezzo aja. Gitu. Jadi kembali ke hidupnya manusia. Jadi manusia itu disebut sebagai hidup ketika sudah sempurna bertemu antara tubuh fisik dengan ruh dan jiwanya. Maka hiduplah dia. Satu saat nanti dia juga akan mati gitu. Ketika ruh jiwanya keluar. Sesimpel itu ceritanya sebetulnya sih. Ya, tapi karena banyak intermezzonya jadi kemana-mana. Ya. Gitu. Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Yang lain ya, kasih kesempatan yang lain. Halo. Ibu Kori. Tanya. Oke, silakan. Ya. Ini sambil singletan aja. Facebook. Itu tadi kalau manusia setelah mati terus di apa tadi? Atwaron, ya. Aquaron itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, apakah si jiwa ini bisa dalam kondisi aquaron itu bisa menyerupai jasadnya di dalam manunya, di dalam aquaron? Ya, bisa menyerupai tubuh fisik terakhir dia meninggal. Ya. Iya. Terakhir dia meninggal. Kita lihat ayatnya ya. Bentar, mana tadi kok dihapus? Itu ada di surah Al-Zalzalah, itu surat berapa ya? Ada yang tahu? Ya, Al-Zalzalah surat berapa Al-Zalzalah? Bentar. Aku lihat Al-Zalzalah mana ya? Al-Zalzalah itu surat ke 99 ya. Coba lihat. Halo? Yang nanya. Nggak bawa kacamata sebentar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Oke, terus? Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi
begini, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu yasdurun nas. Yasdur itu kan sudur ya. Sudur itu kan memori, data, amal, perbuatan yang dia lakukan selama hidup ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Nah, makna yang bermacam-macam yasdurun nas. Jadi apa yang ada di dalam sudurnya nas itu, itulah yang akan keluar. Dan data yang terakhir itulah yang terekam di sudurnya dia. Nah, sehingga ada jiwa-jiwa yang ingin menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Nah, penampakannya itu adalah wajah terakhir ketika dia meninggal. Ya, bayangkan kalau yang meninggalnya dipocongin, berarti munculnya bentuk apa? Pocongan. Kalau waktu meninggalnya didandanin, pakai jas, pakai apa? Berarti keluarnya jadi apa? Jadi Dracula kan? Nah, kalau wajah terakhirnya kecelakaan. Nah, gitu. Ada kalong wewe, ada sundel bolong, ada suser ngesot. Karena itu wajah terakhir yang kerekam di dalam jiwanya terakhir, maka munculnya bentuk itu, Pak. Mengapa hantu menakutkan? Bukan menakutkan, mengerikan. Mungkin wajah terakhirnya di situ, Pak. Mengerikan itu ya. Karena jiwa-jiwa yang sempurna itu tidak iseng pengen dilihat, enggak, karena sudah sempurna kan. Justru jiwa-jiwa yang menampakkan diri itu kan jiwa-jiwa yang ingin disempurnakan. Kalau jiwa yang udah sempurna kan dia mah jalan terus kan, kembali kepada Tuhannya. Nah, sementara jiwa-jiwa yang nggak sempurna minta disempurnakan. Nah, cara berkomunikasi dia ya harus menampakkan diri kan. Hanya masalahnya penampakan dirinya adalah diri yang terakhir terekam dalam hidupnya. Nah gitu, Pak. Kasihan juga kalau kita bisa komunikasi, tanya udah berapa lama kamu bergentayangan? Udah nggak tahu, berarti udah ribuan tahun tuh orang. Gitu. Jarang yang baru kemarin, nggak jarang. Karena pernah ada ya. Jadi itu terpotret. Padahal nggak sengaja terpotret. Katanya dia itu matinya nggak sewajarnya. Nggak wajar ya. Jadi apa namanya, pas bersih kelihatan bersih di rumah itu kan, terus dipotret tuh. Ternyata ada gambar perempuan cantik-cantik itu, katanya dia waktu itu matinya itu dibunuh gitu loh. Iya, bisa jadi dia ingin komunikasi, ingin disempurnakan juga bisa. Ya, kalau ada kejadian begitu, kirim aja Fatihah di situ. Ya, ila ruhi untuk semua ruh dan jiwa yang ada di sini, yang terlihat, yang tidak terlihat, semoga diampuni, disempurnakan gitu ya Pak. Al-Fatihah kirim aja hampir aja tiap hari itu kirim terus. Iya, saya insya Allah selalu gitu ya. Nah, nanti lama-lama mereka udah kalau mereka udah selesai, mereka pergi tuh, biasanya pergi, nggak ada di situ. Iya, perlu dikirim frekuensi energi positif juga sih. Kasihan juga. Iya. Nggih. Nuwun guru. Baik. Oke, monggo ya. Nah, itu jiwa atau ruh Kang yang bisa menampakkan diri seperti itu Kang? Jiwa. Nah, ruhnya jiwa ya Kang. Ruhnya udah pulang. Harusnya gini. Harusnya jiwa itu ketika mati ketemu ruhnya, Pak. Ya. Apabila nufus dipertemukan dengan ruhnya, itu yang aman. Makanya ada ayat, katakanlah aku akan mengajarkan kepadamu satu hal saja.
bangkitlah menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Nah, berdua itu bangkit menghadap Allah, ruh dan jiwanya barengan, Pak. Maka dia bercahaya, jalannya terang. Ada jiwa yang berjalan setelah mati nggak ketemu ruhnya, berarti dia jalan kegelapan, Pak. Itulah yang atwaronnya nyusahin tadi, Pak. Karena tidak ketemu dengan cahayanya. Sementara cahayanya ada di dalam ruhnya, Pak. Gitu. Jadi nanti kita harus cari ruhnya masing-masing. Ya, kalau udah ketemu ruhnya, nah dia menjadi bercahaya, jalan tuh pulang, Pak. Nah, yang menampakkan diri itu kan berarti jiwa yang belum ketemu ruh, pengen dibantu, begitu, Pak. Pengen dibantu, pengen didoain gitu, supaya jalannya terang lagi. Makanya ada doa nih. Doanya 66 ayat 8. Mana Pak Joko? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, kan ini ada kalimat apa namanya? Nah, di sini ayatnya tadi yang ada cahayanya di mana? Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi jalannya terang nggak, Pak? Terang. Jalannya terang kan? Ya. Gitu. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami sempurnakan bagi kami cahaya kami. Gitu. Jadi sudah ada cahaya disempurnakan lagi, makin terang tuh. Sementara di sisi lain ada orang yang kegelapan, jalan tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Nih ayatnya ya. Mana ayatnya nih? Suratnya 57. 57 ayatnya 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya dengan sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Ada cahayanya nggak sini? Ada. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jalannya terang nggak, Pak? Terang. Nah, ngatok tuh, apa ngatok tuh? Enggak kan? Karena terang benderang kan? Iya. Oke, coba lihat ayat berikutnya. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Gimana? Ya, yang satu jalan dengan cahaya terang benderang, yang satu kegelapan. Orang munafik berkata kepada orang beriman tadi yang bercahaya, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembali. Cari cahayamu sendiri. Lalu diadakanlah di antara mereka dinding, Pak.
Yang satu ada rahmat, yang satu ada siksa. Walaupun beriringan, yang satu kegelapan, ya tersiksa itu, yang satu terang benderang. Jadi masing-masing kita harus mencari cahaya kita sendiri. Dari mana kita dapat cahaya? Coba lihat 19-nya nih. Langsung ke 19 ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang sidikin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Jadi karena mereka sudah mencari cahaya itu sebelumnya waktu hidup, Pak. Ketika selama hidupnya dia tidak mendapat cahaya, tidak mencari cahaya, ya bagaimana dia nanti setelah kematiannya dapat cahaya, Pak? Jadi cahaya itu yang mesti didapat, dikumpulin sekarang sebelum mati. Nah, lihat ayat 9-nya, mundur 9. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Di mana cahayanya, Pak? Al-Quran. Nah, gitu. Makanya ketika Quran dibacakan itu bercahaya dan terlihat oleh bangsa jin, Pak. Makanya mereka langsung ngegerubutin gitu. Karena kelihatan seperti laron lihat api, gimana, Pak? Gitu, Pak. Gitu. Gerubutin gitu. Jadi saat inilah kita mengumpulkan cahaya. Nah, itulah nanti akan menerangi kita, cahaya itu nanti. Gitu, halo? Iya, iya kan. Ya, mana nih ketua kelas nggak ada komentar? Ibu Dewi, halo. Ya, Pak. Iya, tadi terlalu cepat materinya. Terus terang, saya tadi terlambat kira-kira 20 menit lah. Iya, nggak dari 20 awal. menit, tapi saya mengikuti. Tapi terus terang baru yang ayat-ayat terakhir ini tadi, saya lebih bisa mencoba menangkap maknanya. Tetapi yang awal-awal tadi semua yang bicara soal yang itu istri disediakan istri dan ini itu terlalu abstrak buat saya nggak ngerti betulan. Iya. Saya betul-betul tidak mengerti arti dari kalimat-kalimat yang ada di ayat-ayat tadi ya Pak ya. Iya. Jadi ya udah saya diam aja karena buat saya enggak, ini sirapan apa sih sebetulnya gitu Pak ya. Terlalu abstrak, terlalu iya benar. Terlalu abstrak ya. Mutasyabihat tapi yang terakhir, 4 ayat terakhir atau 5 ayat terakhir mengenai cahaya, mengenai itu saya menangkap maknanya ke arah itu. Ya. Tapi yang awal-awal tadi Pak, benar-benar ayat-ayatnya susah, nggak menuntun sama sekali ke saya. Iya, blank ya, blank. Iya, nggak tahu kalau misalnya satu saat bisa diulang lagi gitu. Saya tuh pengen tanya, Pak, kalimat ini artinya apa? Atau kali itu yang dari tadi saya mungkin karena saya ketinggalan, jadi saya nggak berani tanya gitu. Tapi yang penting kan yang terakhir udah mulai tertangkap pesannya ya. Iya, kan yang ada pertanyaan siapa Pak Mujito ya yang terakhir atau Pak siapa itu? Pak. Siapa Pak terakhir? Gatot apa Pak Mujito? Bukan Pak siapa Joko. Ya? Yang terakhir Pak Joko. Oh Pak Joko. Terus Pak Iip kan ya itulah yang mencoba mulai soal ada cahaya dan neraka, terus ya ada pintu itu yang di sebelah sana yang mau sini gitu ya. Artinya kan Pak Iip mengatakan kumpulkanlah, jadi semasa hidup itu kumpulkanlah cahaya-cahaya itu gitu ya. Iya. Karena dari situ itu yang saya bisa tafsir kira-kira gitu. Maksudnya ke arah mana. Tapi yang tadi setengah jam lebih tuh yang awal-awal tuh saya nggak ngerti Pak. Nggak connect ya, nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Karena
saya tuh jadinya sampai bertanya lagi, apa bedanya ruh dan jiwa, gitu ya Pak ya? Iya, iya. Karena kan kalau bayi itu ya Pak ya, kalau janin itu kan ditiupkan ruh gitu ya. Iya. Saya waktu itu mengartikan jadi ruh itu adalah ini apa namanya, potensi kehidupan dia secara fisik gitu ya Pak ya. Iya, iya. Lalu ada pendengaran, penglihatan, dan jiwa. Nah, tapi kemudian tadi itu ada istilah lagi, ada ruh, ada jiwa. Itu jiwa itu mungkin yang bertingkat-tingkat itu apa ya? Saya nggak ngerti, mungkin tuh mesti diulang lagi. Sebab kalau dalam pengetahuan kita gitu ya Pak, jiwa itu ya semua yang memberikan kehidupan yang bukan fisik gitu, yang bukan fisik gitu jiwa. Ya mungkin kapan-kapan boleh lagi ya Pak ya saya. Bisa aja nanti Kamis depan diskusi ya, setiap ayat kupas gitu ya. Iya. Tadi sih saya nyerocos terus, Iya, dan Pak Iip bisa memberikan contoh-contoh yang kehidupan sekian ratus tahun, sekian 365 kali, sekian itu. Apa sih itu? Gitu loh Pak, saya nggak ngerti. Terus ada wajah, kalau misalnya orang yang mati itu meninggal, wajahnya tuh tergantung dari ini. Ini pertanyaan saya tuh wajah apa ya? Gitu tuh belum bisa dijawab. Iya, Pak, boleh mungkin. Pak. Baik. Sama nggak ngerti itu tentang jin juga kurang ngerti Pak. Nanti tadi juga tentang jin. Iya. Emang mesti pelan-pelan. Tadi saya terlalu cepat meluncur terus nggak? Iya. nggak ada remnya tadi. Yang nggak apa-apa, nanti materinya diulang di pertemuan yang akan datang. Diskusi masing-masing ayat nanti dikupas dulu satu biar nyambung ceritanya ya. Jadi kan intinya itu lagi cerita tentang hidupnya manusia gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah cerita hidupnya Allah seperti apa. Nah, yang barusan tuh hidupnya manusia itu seperti apa. Manusia itu disebut hidup tuh jika apa ya gitu. Komponennya apa, terus ceritanya bagaimana. Itu sebenarnya lagi cerita itu sebetulnya sih. Sebab yang di awal-awal tadi juga disebut Quran itu tuh nggak sama dengan pemahaman yang belakangan, bukan Quran dalam bentuk fisik ya Pak, tetapi kan itu adalah sebagai wahyu gitu ya, sebagai ketentuan dari Allah gitu. Nah tadi itu Quran itu bunyinya dalam konteks yang beda lagi gitu Pak. Betul. Iya, jadi saya bingung. Ya, nggak apa-apa. Saya juga masih bingung. Pak, mungkin lain kali. Ya, masih ada waktu ya. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk sementara. Pak. Sampai sini dulu ya. Kita tutup. Ya, sudah maghrib. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak.